Nah gini nakama, dalam kekacauan yang melanda negeri Elbaf itu ya, misteri gelap mulai terungkap satu persatu nih. Anak-anak raksa yang tiba-tiba berjalan dalam tidur tersebut, monster-monster yang muncul dari ketakutan mereka nih, sosok yang disutan sebagai Nika hitam salah satunya. Semuanya mengarah pada satu kebenaran yang mencengangkan sekarang ini. Apakah Kurohige sendiri benar-benar merupakan antitesis dari Nika nih? Apakah ini adalah awal dari pertarungan besar yang akan mengguncang dunia baru? Nah di sini kita akan ngebahas bagaimana cara Somers tersebut tuh melakukan sesuatu yang menakutkan dengan kemampuan andalan tersebut. Nah karena kita juga belum tahu ya apakah Gillingham dan juga Somers tuh sudah melakukan semua kekuatannya sendiri. Kayaknya itu barulah permulaan nakama. Di Elbaf segalanya makin seru lagi nakama. Ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk bahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah di sini kita langsung masuk ke bagaimana suasana sekolah Walrus itu ya. Itu masih dipenuhi gelak tawa anak-anak raksasa sebelumnya yang berlarian di halaman. Namun kedamaian itu akhirnya cuma bertahan sementara aja dan tak lama nih. Di balik pepohonan raksasa tersebut itu muncul seekor ular besar dengan sisi mengilap berwarna hijau tua nih sepertinya. Matanya menyala seperti obor dari kegelapan. Ular itu mengamuk menciptakan kepanikan luar biasa di antara para murid. Tubuhnya yang besar melata di tanah itu sendiri itu menghancurkan agar merobohkan beberapa patung batu di sekitar area sekolah. Jeritan anak-anak menggema sementara sebagian mencoba melarikan diri ke dalam gedung. Ular tersebut mengerikan karena itu adalah referensi dari Jormungandr nakama. Di kisah Nordi sendiri, kisah tentang Jormungandr atau Jormungandr sendiri itu memang terkait dengan sebelum era peperangan Ragnarok dan lawan terakhir atau bahkan terkuat dari Thor. Jormungandr akan berhubungan dengan Loki pada akhirnya. Nah apakah di Elbaf akan menjadi seperti itu? Ya bisa aja. Di sini ya, kepala sekolah Kiba itu seorang raksasa bertubuh besar dengan janggut lebat tersebut segera turun tangan dengan sebatang tombak raksasa di tangannya yang melompat mencoba menusuk kepala ular itu. Namun makhluk yang itu sangatlah lincah menghindari serangan dengan gerakan cepat yang tak terduga. Di sisi lain sob, seorang mantan angkatan laut bernama Saul itu akhirnya bergabung. Welcome back Saul dalam pertempuran nih. Kekuatannya itu bisa dibilang luar biasa ya. Ia mengayunkan kapaknya itu sendiri menebas ekor ular yang berusaha menyerangnya. Ular itu mengerang melingkari dan mencoba meremas tubuh Saul, tetapi raksasa itu tak gentar sama sekali. Dengan sekali hembusan nafas menggerakkan kekuatannya, ia menggerakkan giginya dan menarik tubuhnya keluar dari Lilita. Ya mau gimana lagi, Saul adalah mantan seorang angkatan laut tuh. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya ular itu berhasil dikalahkan. Kiba dan Saul berdiri di atas tubuh ular tersebut memastikan bahwa itu tak akan bangun lagi. Anak-anak raksasa bersorak merasa lega karena ancaman telah sirna, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Mereka juga mengatakan bahwa guru-guru kepala sekolahnya itu bisa seluar biasa itu dan mereka semuanya itu bangga ya sebenarnya. Namun di sini dalam sekolah tersebut salah satu guru mereka, Wolf, itu ditemukan terkapar ya di lantai dengan luka yang cukup parah di lengannya itu sendiri. Tubuhnya gemetar, wajahnya cukup pucat nih. Beberapa guru lainnya itu segera berlari untuk mendekat mencoba untuk menyembuhkannya, membantunya untuk segera keluar dari tempat tersebut nih. Sebelum sempat berkata banyak, ia menunjuk ke arah jendela dengan ekspresi ketakutan. Di luar jendela sendiri nakama, pemandangan mengerikan tersaji ya. Beberapa murid berjalan dengan mata tertutup loh, seolah-olah sedang berjalan dalam tidurnya. Mereka bergerak perlahan menuju pantai itu sendiri. Langkah mereka terarah oleh cahaya panah berwarna biru kehitaman yang muncul entah dari mana. Nah di sini tuh banyak berspekulasi bahwa itu berhubungan dengan Gunko sendiri nakama. Permainan itu kayaknya telah dimulai oleh para kesatria suci loh. Kiba segera menyadari ada yang tidak beres. Ini bukanlah kejadian biasa sih, ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Sementara itu di balik bayangan pepohonan itu sekelompok orang berjubah putih mengawasi dengan senyum penuh arti nih. Mereka adalah para kesatria suci itu sendiri. Kelompok misterius yang tampaknya memiliki rencana terselubung di Elbaf itu nanti nakama. Para kesatria suci telah menyusun strategi matang di sana memulai permainannya. Teknik khusus mereka telah dilancarkan. Mereka membuat anak-anak raksasa tertidur berjalan tanpa sadar menuju kapal mereka. Mereka di sini tuh ingin ngebawa anak-anak itu pergi ya, tapi untuk tujuan apa sih ya masih menjadi misteri.
Di saat yang sama sesuatu yang lebih mengerikan mulai muncul di sekitaran sekolah. Monster-monster misterius bermunculan dari kegelapan tersebut, seolah terlahir itu dari ketakutan anak-anak itu sendiri ya. Tentunya itu memang beragam sih, dari bayangan raksasa hingga sosok menakutkan dengan tawa menyeramkan pula. Namun di antara semua makhluk yang muncul itu, di sini memang ada satu sosok menarik perhatian semuanya. Itu terlihat seperti Nika kan? Memang namun di sini tampilannya berbeda. Tubuhnya berwarna hitam legam nih, matanya bersinar merah dan aura gelap menyelimutinya. Ini bukanlah sosok Nika yang dikenal dalam legenda sang dewa matahari ya, melainkan sesuatu yang lebih jahat lagi. Beberapa teori mulai bermunculan di benak para petarung Elbaf nih. Salah satu yang paling mengejutkan adalah bahwa salah satunya itu Kurohige loh. Marshal Detit sepertinya Oda Sensei memberikan clue di sana. Mungkinkah itu adalah perwujudan dari Nika hitam si Kurohige itu sendiri? Kegelapan yang diberikan seolah-olah menjadi kebalikan dari kekuatan Luffy loh. Karena kita tahu ya, salah satu kekuatan luar biasa dari Kurohige itu adalah Black Hole. Mungkinkah awakening Black Hole itu adalah Black Nika? Itu bakalan menarik sih. Mereka juga sama-sama pengguna penyandang nama di pula. Jika Luffy dengan awakening gear kelimanya menjadi dewa Nika yang ngebawa kebebasan sinar terangnya itu, maka bisa jadi Kurohige dengan awakening dari Yami Yami Nomi akan menjadi kebalikannya, sang perusak kebebasan sang Nika hitam. Itu bakalan menarik Dan situasinya makin genting lagi. Kiba tak punya pilihan lain. Ia meniup trompet Elbaf itu mengirimkan suara nyaring yang menggema ke seluruh pelosok negeri. Ini adalah sinyal tanda bahaya sih, panggilan kepada seluruh penduduk Elbaf bahwa mereka harus segera bertindak pula. Guru-guru bergegas mengevakuasi para murid yang masih sadar itu, sementara yang lain berusaha menghentikan mereka yang sedang berjalan dalam tidurnya. Tapi para kesatria suci yang tidak tinggal diam pula nih, mereka tahu bahwa waktu mereka terbatas pula. Semakin banyak penduduk Elbaf yang datang, semakin sulit bagi mereka untuk melanjutkan rencana permainan itu. Di tempat lain nakama, di dalam bawah tersebut itu, Loki yang baru saja dibebaskan oleh Zoro mulai menggerakkan rencananya sendiri. Meski masih terbogol dengan satu batu laut itu ya, ia tetap berbahaya pula. Dengan satu pukulan keras ke tanah, ia menghantamkan pohon Adam yang menjulang tinggi, menciptakan getaran yang membuat api mulai menyebar ke seluruh pulau tersebut akibat serangan petir luar biasa. Sepertinya di sini itu memang benar ya, petir dari Loki itu mengesankan bahwa Luffy itu mengatakan pula ini lebih kuat dari milik God Enel. Wah, itu bakalan mengesankan ke depannya. Di sini para penduduk desa barat yang tengah berpisah segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melihat cahaya api dari kejauhan, mendengar suara trompet dari arah sekolah Walrus. Tanpa pikir panjang, mereka segera bertindak dong. Sementara itu di atas bukit sendiri yang menghadap ke sekolah, tiga kesatria suci, Gunko, Gillingham dan juga Somers mengamati dengan ekspresi sangat dingin. Gunko yang terlihat paling serius di sini tuh menatap ke arah kekacauan yang terjadi di area bawah. Waktunya hampir habis ya, dia mengatakan seperti itu. Anak-anak harus segera sampai ke kapal sebelum mereka semuanya terbangun kan. Namun ada satu hal yang membuatnya itu tak tenang nakama. Di antara bayangan yang muncul di sekolah, ia melihat sosok hitam berdiri tegak dan merupakan suatu ketakutannya. Dengan senyuman yang penuh ancaman itu, mata Gunko menyipit dan dia berkata, jadi ini ya sosok yang selama ini ku takuti, sang Black hitam dari Nika. Nika hitam itu adalah salah satu yang ditakuti Gunko sih. Pertarungan di Elbaf baru aja dimulai nih, dan yang akan terjadi selanjutnya akan menguncang dunia baru jika pertempuran Ragnarok tersebut melibatkan antar ras dan juga informasi serta pemerintahan dunia ikut serta dalam kejadian tersebut. Jadi kalau mau disimpulkan ya, segala kekacauan yang terjadi di Elbaf itu bukanlah kebetulan semata loh. Monster-monster muncul dari ketakutan anak-anak hingga penangkapan sosok Nika hitam tersebut semuanya mengajukan bahwa ancaman besar sedang mendekat di pulau tersebut. Para kesatria suci memainkan peranan penting dalam menciptakan kekacauan ini nih. Tapi pertanyaan terbesar tetap, apakah Kurohige benar-benar telah mencapai tahap awakening dan diklukan menjadi dewa kegelapan sang Nika hitam tersebut, musuh atau bahkan lawan alami bagi Luffy kan? Jika itu terjadi, wah itu keren banget. Berbagai kekuatan konspirasi terlibat. Elbaf kini menjadi medan pertempuran di sebuah takdir yang tidak bisa dihindari lagi kan. Pulau tersebut bukan hanya tanah para raksasa, tapi juga medan pertempuran bagi berbagai kekuatan besar nih. Kurohige bisa aja ikut serta. Awakeningnya itu akan sangat dinantikan. Namun para kesatria suci juga tidak bisa dianggap remeh. Pemerintahan dunia melalui Im sama Guru Z sendiri dan juga angkatan laut, jika terlibat itu bakalan battle royale banget sih. Ditambah lagi pergerakan-pergerakan orang luar biasa seperti Monkey di Dragon
Dragon dan juga aliansi Mugiwara Pirates itu akan membuat kehebohan terbesar di saga besar setelah era Wano Kuni Elbaf. Kalian sendiri gimana? Sepakat nggak tentang bagaimana hipotesa cerita ini? Jadi itulah tadi ya bahasan kita mengenai apa yang terjadi dengan kisah One Piece ke depannya dari alur prediksinya ini. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.